Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, suatu hari ketika Rasulullah SAW baru saja hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah menghadap Al-Gumaisyah binti Milhan, ibunda Anas. Al-Gumaisyah membawa Anas bin Malik yang ketika itu masih kecil. Saat itu Anas berambut poni yang menutupi keningnya. Apabila kepala Anas kecil ini bergerak, rambut poni itu pun ikut bergerak. Al-Gumaisyah pun memberi salam kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari kaum Ansar yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantumu ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun sangat gembira mendengarnya, dan beliau menerima Anas bin Malik dengan wajah yang menunjukkan rona kebahagiaan. Nabi SAW membelai kepala Anas dengan tangannya. Lalu Rasulullah SAW juga membelai rambut poni Anas dengan jarinya, dan akhirnya Rasulullah pun menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas bin Malik saat itu berusia 10 tahun. Ia terus tinggal dalam asuhan baginda Nabi SAW hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik mendampingi Nabi SAW selama 10 tahun. Ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi SAW. Ia juga banyak menerima hadis-hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji Nabi SAW yang jarang diketahui oleh sahabat lainnya. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi SAW mendapatkan yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan apa dari keagungan sifat Rasulullah SAW yang membuat seluruh dunia rasa iri kepadanya. Dalam sebuah riwayat ia bercerita, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling agung lapang dada, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu, dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan, aku berniat untuk bermain bersama anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku dan ia mengelus pundakku. Lalu aku pun menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah baginda Rasulullah SAW. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Anas, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku merasa grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa engkau lakukan ini?" Dan beliau SAW tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, seperti, "Mengapa engkau tidak mengerjakannya?" Unes adalah panggilan manja Rasulullah SAW untuk Anas. Kadang beliau SAW memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satu nasihat beliau kepada Anas, "Anakku, apabila engkau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Karena yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu." Rasulullah SAW juga seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa Nabi SAW untuk sahabat Anas adalah, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan serta berkahilah hidupnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa nabinya. Anas bin Malik menjadi orang dari kaum Ansar yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, anak serta cucunya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad atau 100 tahun lamanya, ditambah 3 tahun lagi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Keberkahan ini juga dirasakan kaum muslimin. Ia menjadi rujukan ketika kaum muslimin menghadapi suatu permasalahan atau merasa memutuskan persoalan hukum. Anas bin Malik mengisi hatinya dengan ilmu dari Rasulullah.
Ia juga telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.